Jadi hayawan yang sudah meninggal, mati, lah di situ kulitnya bisa kita manfaatkan. Itulah Islam. Bab jildi ataupun kulit dari hayawan yang sudah meninggal. Jadi hayawan yang sudah meninggal, mati, lah di situ kulitnya bisa kita manfaatkan. Itulah Islam. Indahnya Islam di situ. Jadi ada koma-koma. Dan juga ada juga yang bisa dimanfaatkan di situ terkecuali kulit ataupun tulang dari hayawan anjing ataupun babi. Nah di situ memang betul-betul sudah dihad, tidak boleh untuk dipakai. Di sini diterangkan taharatul jildi, bisa suci lulang dengan syarat tathuru, bisa suci apa juldul maitati, beberapa kulit dari hayawan yang mati. Syaratnya bitibahi, disamak. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma ihabin tubiho faqad tahura. Ayyuma ihabin ila jildal kalbi, kecuali kulit dari kalbun ataupun anjing, wal khinziri dan babi. Di situ memang betul-betul sudah dihad. Wa mata walada, dan hayawan yang dilahirkan minhuma dari salah satu kalbun wal khinzir. Au min ahadihima, atau dari salah satu kalbun wal khinzir. Lulang ataupun kulit hayawan yang sudah mati, di sini diterangkan hanya cuman apa? Tathuru juldul maitati bitibahi, kelawan di kita sama. Maka masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan mengenai tathuru juldul maitati. Dan di situ kulit hayawan apakah bisa disamak semua? Semuanya bisa disamak kecuali perihal tiga tersebut. Suatu contoh, apabila kita ingin membuat sandal dari kulit, ternyata yang paling bagus kira-kira kulit apa? Harimau umpamanya. Lah di situ di depan kita atau di depan kebun kita ada harimau yang meninggal. Lah di situ kita ambil kulitnya. Secara logika bahwa hayawan yang sudah mati di situ hukumnya najis mutawasitoh. Tetapi apabila sudah disamak, maka najis mutawasitoh tersebut akan hilang dan lulang tersebut akan menjadi suci. Dan yang lainnya termasuk hayawan yang bisa dimakan. Kita samak nanti kita bisa buat perhiasan dinding, atau kita buat sabuk, atau kita buat rompi. Lah di situ memang bisa, walaupun hayawan tersebut sudah mati. Tetapi kita harus betul-betul tahu tata dan cara, dan kita tetap harus berpedoman ilmu fikih. Caranya gimana? Cara tersebut sangatlah simpel. Apabila kita menjumpai hayawan yang mati, lah di situ kita mau kita pakai lulangnya, di situ kita harus bersihkan dulu lulang tersebut. Setelah kita ambil lulangnya, kita bersihkan. Dari dagingnya pun juga kita harus bersihkan. Dikarenakan apa? Di sini yang kita akan manfaatkan itu bukan dagingnya, tetapi kan disebutkan adalah lulangnya. Jadi kita jangan salah paham. Nah, yang kita bahas adalah lulang dari hayawan tersebut. Daging berarti bukan lulang, walaupun hampir sama. Kita ambil dulu dagingnya. Setelah itu kotoran-kotoran termasuk darah dan sebagainya juga kita bersihkan dulu. Setelah bersihkan, kita campur dengan perihal yang sepet. Suatu contoh seperti pohon pisang namanya
dongkol dari pohon pisang tersebut pasti sepet. Nah di situ kita cacak, setelah cacak kita pakai air, setelah pakai air lulang yang masih belum suci tersebut kita rendam di situ. Nanti sekiranya sudah mencampur semua kita ambil, seterus itu kita bilas, nanti dikeringkan. Lulang tersebut sudah dan bisa kita gunakan sesuai keinginan kita masing-masing. Apakah yang hayawan yang sudah disamak tersebut bisa dimakan? Itu ada kaul, 3 kaul. Ada ulama yang memperbolehkan asal hayawan tersebut yang disamak betul-betul layak untuk dimakan, halal untuk dimakan apabila disembelih. Lah di situ kena. Dan juga ada lagi yang tidak bisa, yaitu hayawan yang tidak bisa dimakan dagingnya. Suatu contoh, kita menyamak hayawan harimau ataupun singa. Lah di situ kan udah valid bahwa hayawan tersebut betul-betul tidak bisa dimakan, tetapi hayawan tersebut suci. Yang ketiganya itu termasuk hayawan babi ataupun anjing, tetap nggak bisa kita makan. Sama bisa, tetapi tidak bisa digunakan untuk membersihkan najis mughaladah. Itu cara menghilangkan najis mutawasitoh. Jadi kan najis ada 3. Yang pertama najis mughaladah, yang kedua najis mukhafafah, yang ketiga najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh dibagi menjadi 2. Yang pertama najis bangsa ainiyah, yang kedua najis bangsa hukmiyah. Bangsa ainiyah tersebut diterangkan yaitu najis yang kelihatan, yang keduanya yaitu najis hukmiyah. Hukmiyah itu najis yang tinggal hukumnya, bahwa ainnya, rupanya itu sudah tidak kelihatan, tetapi tempat tersebut betul-betul terkena najis. Toharotun itu suci. Apa yang harus disucikan? Al-ardi, bumi. Bumi itu ada bumi yang suci dan terkena najis. Al-ardu mutanajisatu tadhuru bihomriha bilma. Al-ardu ataupun bumi al-mutajanisatu yang terkena najis, di situ tadhuru bisa suci, bihomriha harus dengan disiram, bilma'i dengan banyu. Idza tasarobatin najasatu, dan tatkala meresap apa air, anajasatu bersamaan dengan najis tersebut, fa'ilam tasaroba, lamon tidak bisa meresap an-najasata najis tersebut, yakfi cukup sobul ma'i dengan kita menyirami dengan air ngalaiha di tempatnya najis tersebut, walau marotan wahidatan, walaupun ambal 1 kali. Yang pertama adalah kotoran ataupun najis yang di bumi. Apabila kita siram maka meresap ke dalam bumi. Yang kedua, najis tersebut tidak meresap ke dalam bumi. Suatu contoh seperti najis yang di dalam keramik. Nah, di situ kan tidak meresap juga. Maka cara kita membilasnya walaupun 1 kali kita siram dengan air. Nanti apabila sudah kering berarti sudah hilanglah najis mutawasitoh tersebut. Dan yang kedua adalah bumi yang di atasnya banyak najis, maka di situ apabila najisnya sudah hilang meresap dengan bumi tersebut, bisa kita gunakan untuk sholat ataupun kita gunakan untuk perihal-perihal yang bagus, membaca Al-Quran dan sebagainya. Dengan syarat kita bilas dulu ataupun kita siram dulu, nanti hingga kering baru kita manfaatkan. Demikian dari saya. Apabila ada perihal tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabila taufiq wal hidayah, wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.